Progress. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal
Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, menjelang sore. Kabar? Baik, Bu. Baik ya. Mudah-mudahan hari ini kegiatan berjalan dengan lancar, baik tanpa ada kendala satupun. Hari ini kita akan memulai pertemuan modul Nusantara, pertemuan 12 ya. Dalam bentuk kebinekaan, masih dalam rangka online, makanya kita di sini mau mengadakan pertemuan virtual ya, secara virtual, pengenalan jajanan budaya Betawi yang ada di Jakarta khususnya. Gitu. Nanti kita saling sharing lagi ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya supaya lebih khusyuk lagi, mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini gitu ya. Kita share dulu. Baik, selesai nih ke lagu wajib Indonesia Raya. Kita akan segera memulai pertemuan hari ini. Sebelumnya yang hadir beberapa orang ini ya. Angelita, Eliani, Gea, Jihan, Nur Yuliana, kemudian Rizky, Putri Ayu, dan Nur Ainin ya. Oke, baru 10 ya berarti ya. Yang lainnya mungkin masih terkendala oleh kegiatan. Untuk Nur Yuliana tadi ada kegiatan ya, tapi mudah-mudahan bisa bergabung nanti. Untuk sesi dokumentasi, silahkan dinyalakan dulu videonya, baru nanti didokumentasikan supaya nanti ketika mencantumkan bukti laporan di padanya atau di laporan kegiatan hari ini ada gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan share dulu materi hari ini. Hari ini materinya adalah mengenai pengenalan virtual kembali ya, karena kita memang apa-apa sekarang secara virtual karena memang dilakukan secara online atau daring, dan kita belum memungkinkan untuk melakukan secara luring. Ya, ini juga sudah nanggung gitu ya, kalau misalnya mau luring sudah tinggal November, Desember juga sudah selesai gitu. Hanya sekitar tersisa 1,5 bulan gitu ya. Dan kita sudah berjalan 1,5 bulan. Jadi tidak berasa ya. Kemudian hari ini, coba kalau kalian perhatikan,
pada judul hari ini, yaitu mengenai makanan khas, pengenalan makanan atau jajanan, khususnya jajanan sih ya, karena kan kemarin kalau untuk makanan kemarin sudah yang dimakan rumah makan ngumpul gitu. Nah ini lebih ke jajanannya khas Betawi, yaitu yang ada di kota Jakarta khususnya. Nah apa saja sih yang ada di sana nih? Ini kurang lebih segini ya, ada beberapa. Nah ini sebenarnya masih banyak sekali, cuman kan kita coba apa namanya, karena keterbatasan waktu ini juga tidak kita bahas semuanya. Nanti ada beberapa makanan yang kita jelaskan dan kita tunjukkan seperti apa makanannya gitu ya. Ada kerak telur, biji ketapang, kemudian geplak, dodol, asinan, akar kelapa, bir peletok, kembang goyang, kemudian kue cincin, ada kue rangi, kue pepe, kemudian toge goreng, wajik Betawi, manisan kolang kaling, kue lumpur, sengkulun, kemudian putu mayang gitu ya. Ada kue cantik manis, kue dongkal, kue selendang mayang, kemudian es goyang, ada kue cucur, kemudian roti gambang, ada lagi namanya ongol-ongol, kue lapis, kue sagon, gitu ya, diantaranya nasi ulam, kue cente manis, gitu ya. Nah ini dari semua ini nanti kamu silahkan amati. Nah coba kira-kira makanan yang hampir sama, yang sama apa nih? Misal di kalian ada wajik gitu ya, cuman di Betawi mungkin ada khususnya Betawi, perbedaannya apa gitu, pasti ada perbedaan walaupun namanya mungkin ada yang sama. Kemudian mungkin namanya juga ada yang sama, kue putu gitu ya. Di Jawa mungkin juga ada ya kue putu, tapi ini putu mayang gitu ya. Kemudian ada sengkulun, kue lumpur gitu ya. Coba nanti kita bahas beberapa. Nah di gambar sebelah kanan ini ada beberapa makanan dan toko yang menjual jajanan makanan Betawi gitu ya. Kemudian ada gerobak kerak telur, kemudian cara pembuatannya nanti seperti apa kalau pengen tahu. Ini gerobaknya kurang lebih seperti ini kan. Kalian sudah mengintip beberapa pertemuan yang lalu ya, di pertemuan Satu Babakan Kampung Budaya Betawi. Nah seperti ini gerobak kerak telur. Nah sedikit mengupas kembali beberapa jajanan khususnya ya, dia berupa kerak telur. Nah ini kerak telur yang kita jumpai di daerah kawasan Setu Babakan kemarin. Kebetulan kami juga membeli beberapa kerak telur gitu ya. Dan kita memindahkan apa namanya abangnya gitu ya. Nah seperti ini kurang lebih. Kalau dari segi pakaian sih standar ya, biasa aja gitu, maksudnya tidak menggunakan baju daerah gitu, maksudnya tidak menggunakan yang khas baju Betawi kayak kalau kita perhatikan kan, kalau yang pakai baju adat Betawi itu yang pakai selendang gitu ya, cowok ada sarung diselempangin, kemudian ada baju koko, nah ini kan karena mungkin sehari-hari ya, jadi tidak diterapkan. Mungkin kalau pakai pakaian itu mungkin kalau lagi ada event gitu ya, atau beberapa yang memang penjual menerapkan itu gitu, mereka benar-benar menggunakan pakaian adat Betawi, peci, kemudian peci khas Betawi ukirannya, kemudian pakai sarung diselempangkan di leher. Nah, seperti itu. Ini ada gerobak ya, ada kompor, kemudian ada wajan yang dipanaskan dulu ini ya, dipanaskan terlebih dahulu sebelum adonan masuk ke dalam wajan. Kemudian ada di sebelah atas tuh ada telur-telurnya, tuh ada telur bebek, ada telur ayam, boleh milih gitu. Jadi kalau kita mau pilih boleh ada telur ayam, telur bebek boleh. Nanti ditawarkan. Kemudian ada serundengnya, ada bumbu-bumbunya yang pedas, manis, lada gitu ya. Nanti dicampurkan ke dalam adonan. Kemudian ada kipas. Kenapa pakai kipas? Karena tungkunya ini terbuat dari bahan bakarnya terbuat dari batok kelapa ataupun arang gitu ya, yang sudah menjadi arang kemudian dibakar kembali supaya udah jadi
bara api, dan makanya dikipas-kipas supaya baranya tidak mati gitu. Nah, makanya dia sedianya pasti ini, ada kipas, ada baranya dipanaskan dulu gitu kalau ada yang beli, kemudian siapkan pembungkusnya kalau penjual gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini video kedua itu apa namanya, yang tengah itu juga itu proses pemasukan dari apa ketannya ya. Nih. Kemudian diberi air, terus dikipas-kipas supaya apinya tidak mati atau baranya tidak mati gitu. Terus berjalan untuk proses pemanasannya. Kemudian, nah biasanya mereka menyediakan tempat makan seperti ini. Jadi ada meja, ada kursi di pinggiran gitu ya, supaya pengunjungnya aman, nyaman ketika makan gitu ya. Ada juga yang menyediakan lesehan atau menggunakan tikar supaya juga makannya lebih nyaman gitu. Nah, ini kebetulan dia pedagang ini, penjual ini menyediakannya meja dan kursi plastik seperti itu. Kemudian di sebelah video ketiga. Nah, video ketiga ini sudah matang dan sudah jadi, tinggal ditambahin topping-topping saja gitu. Jadi kalau adonan dasarnya sudah jadi, nanti tinggal diberikan topping seperti bawang goreng, kemudian serundengnya gitu. Baru ditaburkan di atasnya. Apa aja sih bahannya? Nah, ini bahannya adalah beras ketan tadi yang di awal di video kedua. Itu beras ketannya dimasak dulu. Beras ketannya dalam kondisi mentah ya. Kemudian diberi air supaya nanti dia matang dengan sempurna untuk berasnya atau nasi ketannya. Kemudian beras ketannya yang putih ya. Telur ayam atau telur bebek bisa milih. Ada ebi. Ebi itu adalah udang kering yang diasinkan atau dijemur gitu ya. Kemudian yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng gitu. Kemudian lalu diberi bumbu yang dihaluskan. Apa saja yang dihaluskan? Ya ini kelapa sangrai, cabai merah supaya ada pedas-pedasnya, ada kencur, kemudian jahe gitu ya. Kemudian merica butir ditumbuk ya. Kemudian garam dan gula pasir. Ini aja bahannya. Saya ambil dari Wikipedia. Gitu. Ini kurang lebih bahan dari kerak telur gitu ya. Berarti kalau kalian rasakan ya dari beras ketan, kemudian diberi bumbu-bumbu ini, sangrai kelapa gitu ya, kemudian diberi jahe, kencur, merica, butir merica, kemudian supaya hangat. Jadi rasanya tuh gurih karena ada apa namanya, sangrai kelapa, kemudian ada bawang goreng merah ditaburin di atasnya, kemudian diberi garam, diberi gula, gitu supaya lebih nyampur lagi rasanya. Nah, ini gerobak, penampakan gerobak dan cara pembuatannya sedikit gitu ya, karena kan kita tidak memvideokan dari awal sampai akhir, kita potong-potong saja videonya gitu. Kemudian untuk kerak telur yang sudah jadi, nah kurang lebih seperti ini, saya ambil dari kompas.com gambarnya. Ini kerak telur atau ketannya tadi yang sudah dimasak gitu ya, dicampur bumbu beberapa sedikit, kemudian baru nanti di atasnya ada topping, ditambahkan lagi topping supaya lebih gurih lagi gitu ya. Telurnya di mana? Ya tadi telurnya di adonan yang beras ketan tadi yang setelah dimasak, kemudian telur dimasukkan, bumbu dimasukkan, jahe yang ditumbuk, ada lada gitu ya, bawang merah, kemudian ada merica dibubuk, kemudian ada biasa asin dan gula dan untuk manisnya. Nah ini untuk supaya cita rasanya lebih menambah lagi, biasa diberikan topping ke atasnya. Misal bang tambahin lagi untuk cabai bubuknya gitu, supaya lebih pedas gitu. Atau tambahkan bawang goreng lagi, tambahkan serundengnya lagi gitu. Jadi lebih gurih lagi. Nah disediakannya memang seperti ini di pinggir jalan ya. Apalagi di daerah-daerah Monas, kemudian wisata Jakarta seperti Kota Tua, Monas,
Kemudian satu babakan pun seperti ini, ada piring kertas gitu ya. Piring dialasi oleh karena memang untuk efisiensi juga ya, untuk apa namanya, pakainya pembungkus kertas atau daun kalau ada, jika ada gitu. Kemudian ada sendok plastik, kalau nggak pakai sendok pun bisa sebenarnya digigit gitu aja ya, gitu, digigit seperti pizza. Jadi kalau ketipisannya hampir seperti pizza gitu. Nah ini ada yang menggunakan sendok, ada yang langsung dimakan gitu ya, digigit seperti pizza. Kerak telur dimakan makanan khas Jakarta atau Betawi. Kemudian kerak telur dapat ditemukan di hari biasa. Di mana aja sih? Di Kota Tua, di ada. Nah, menurut sejarah, kerak telur ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tidak sengaja pada tahun 70 gitu ya. Kurang lebih informasinya seperti ini. Jadi sudah dari 70 masyarakat Betawi masih ada kolonial Belanda menciptakan masakan kerak telur ini gitu, menggunakan beras ketan bahan dasarnya gitu ya. Karena memang masing-masing daerah pasti mempunyai ide masakan sendiri, kemudian ide dari rasa dari lidah itu sendiri, makanya terciptalah kerak telur Betawi ini. Kemudian kita beralih, setelah kerak telur ada juga yang namanya toge goreng gitu ya. Nah, apa sih toge goreng? Nah, toge goreng itu apa? Toge goreng itu bahan dasarnya adalah tauge. Kalau bahasa Betawi dia menyebutnya toge. Jadi memang ada beberapa ada penglafalan yang agak sedikit berbeda ya. Tauge kata dasar bakunya, kalau untuk penyebutan di Betawi sendiri toge goreng. Bahannya adalah toge atau kecambah dari kacang hijau ya. Biasanya kecambah kacang hijau ini dimasak langsung gitu. Jadi benar-benar fresh. Jadi tidak sudah dimasak semua baru dibungkus itu tidak. Jadi setiap ada pembeli baru diolah dulu gitu ya, dimasak dulu baru nanti dibungkus atau di piring atau disajikan di mangkok gitu. Nah, jadi fresh ya masakannya, langsung di hadapan pembeli. Segera setelah pemesanan menggunakan tungku sederhana, atau kalau yang gerobak seperti ini biasanya coba kita putar dulu. Biasanya sudah menggunakan kompor gas ya di bawahnya, yang apinya kecil atau sedang. Karena kalau bara api nggak mungkin, kan tadi bara api sudah ada contohnya harus dikipas gitu ya, pakai tungku. Nah ini sudah pakai kompor gas untuk efisien dari si tukang jualan ini gitu, abangnya. Kalau kita nyebutnya abang-abang gitu ya kalau di Betawi, abang penjual gitu, abang penjual sih kalau kita manggil, bang beli ini dong toge goreng satu gitu, pedes ya bang gitu. Biasanya gitu udah pelafalan komunikasi kita gitu untuk memanggil tukang penjual yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Atau yang dari jauh mungkin mas, nggak apa-apa, biasanya ada yang mas. Cuman kebanyakan manggilnya abang gitu. Kemudian kurang lebih seperti ini. Jadi togenya dimasak di atas, ada mie, ada toge, ada oncom gitu ya. Di atas lempengan putih, lempengan, kalau kita wajan ya, tapi lebih, kalau wajan kan cekung. Kalau ini lempengan seperti nampan, tapi dibuat mirip seperti nampan dan disajikan di atas kompor, dan kompornya sudah didesain gitu ya, di bawah gerobak, dan kompornya sudah ditutup seperti ini, jadi tidak kelihatan kompornya. Jadi ada air mendidih seperti itu di atas bara api atau kompor, kemudian masukkan toge, masukkan mie-nya gitu ya, masukkan bahan-bahan dari si toge goreng apa aja sih gitu kan, kita coba lihat. Secara teknis toge ini tidak digoreng menggunakan minyak gitu ya, kalau identik kalau goreng itu kan minyak. Nah ternyata di sini kita tidak pakai minyak sama sekali, yaitu menggunakan air.
ditumis menggunakan air atau lebih tepatnya direbus dengan sedikit air. Jadi kayak hanya supaya togenya matang saja dengan sedikit air, gitu. Tidak menggunakan minyak supaya togenya tidak mentah gitu ya. Kemudian irisan tahu tambahannya gitu. Jadi ada toge, ada irisan tahu, ada mie kuning, ada irisan ketupat atau lontong ya. Kemudian ditumis dengan air yang tadi sedikit, tidak airnya juga tidak dalam bentuk rebusan, tidak. Airnya sedikit, ini kita lihat di video ya. Airnya ya kita seininya aja supaya bahannya kerebus semua atau matang. Kemudian air ditumis dengan air, dipanaskan bersama. Kemudian bahan-bahan masak dipanaskan ini disiram, nanti udah matang seperti ini. Yang ada di kanan, video sebelah kanan ini udah matang. Bahan-bahannya udah matang, dipindahkan ke dalam mangkok atau wadah gitu ya. Dipindahkannya menggunakan centong kayu seperti ini, butuh 2 karena memang tidak dibawa airnya ya. Hanya yang dia bawa hanya toge dan mie-nya saja. Mungkin ya airnya ikut sedikit gitu. Dan tidak pakai saringan gitu ya untuk mengambilnya seperti ini. Menggunakan 2 centong kayu langsung dipindahkan ke dalam mangkok. Ini ya unik ya. Kemudian bahan-bahan yang dimasak tadi dipanaskan, disiram kuah kental bercita rasa asin gurih yang terbuat dari oncom. Jadi ini nggak seperti ini aja, karena ini belum ada rasa, baru rebusan saja. Nah, rasanya dari mana? Dari kuah oncom yang ditambahkan dengan tauco, kemudian ada nih bahannya, coba kita lihat. Kuah oncom kental yang dibuat dengan cara menumis oncomnya dulu, kemudian ulekan menggunakan ulekan gitu ya. Kemudian ditumis dengan sedikit minyak goreng. Ini untuk bumbunya ya, bukan untuk toge gorengnya. Bumbunya itu menggunakan minyak, ditambahin bumbu dapur ya, bawang putih, bawang merah gitu ya, lada dan sebagainya, termasuk lengkuas, bawang merah, daun salam, tomat, daun bawang. Nah, daun bawang mah ini diiris atau tidak dilumatkan gitu ya. Bawang, kucai, tauco. Tauco itu adalah pasta fermentasi dari kacang kedelai. Kalau kalian pernah lihat ya, tauco itu berarti dari kedelai yang difermentasi, atau dibusukkan gitu ya, atau jadi coklat seperti itu. Yang darinya kedelai seperti tempe, cuman dia agak warnanya coklat karena sudah difermentasi. Kemudian kecap manis, air, jeruk nipis ya supaya lebih segar, dan garam. Nah, itu adalah kuah penyiram dari si toge goreng ini. Kalau dari makanan Betawi yang saya tertarik ini sih, lebih ke toge goreng daripada kerak telur ya, entah kenapa. Saya lebih tertarik toge goreng. Saya pernah nyobain kerak telur tapi kurang gitu di lidah saya gitu, lebih ke toge goreng, apalagi togenya pedas gitu ya. Pedas, kemudian dan ada rasa asin atau gurih dari si bumbu tauco tadi, bumbu dari si oncom gitu. Nah, ini kalau di piring kurang lebih seperti ini jadinya. Ada toge disiram bumbunya gitu ya, seperti ini. Boleh ditambahkan sambal lagi kalau kurang pedas. Toge goreng adalah vegetarian Indonesia, gurih, dibuat dengan cara menumis tadi ya. Kemudian dengan irisan tahu, ketupat, lontong ya. Jadi kenyangnya dari tahu lontong itu. Dari tahu ya, ketupat, lontong. Kemudian ada mie kuning, karbonya ya, karbohidratnya ada tahu. Ada ketupat, kalau tahu kan protein nabati, kemudian lontong dan mie itu ada karbonya. Disiram saus atau kuah kental gurih terbuat dari oncom. Toge goreng adalah makanan khas Kota Bogor, Jawa Barat, biasanya disajikan dalam makanan jajanan, pikulan gerobak, pedagang kaki lima gitu ya. Di Betawi pun juga ada, walaupun dari Bogor juga ada gitu ya. Dan di Betawi pun jadi ciri khasnya sendiri gitu. Kemudian setelah toge goreng, kita akan menyambangi jajanannya gitu ya.
kriuk-kriuknya, cemilannya, yaitu berupa kembang goyang. Ini bahan-bahannya kembang goyang. Nah, kalau untuk penampakan kembang goyangnya ya seperti ini. Gitu ya. Nih, ini dulu kita bahas bahannya dulu. Nah, kurang lebih bahannya seperti ini, ya, berupa encer, gitu ya. Pokoknya bahan ini menjadi encer. Saya tidak ingin membacakan satu-satu. Kemudian ini cetakannya, ini bahan-bahannya kurang lebih seperti ini. Ada telur, gula yang ada di sini. Ya, dari bahan ini di adonan encernya dimasukkan ke dalam cetakannya, dicelupin ke adonan encer ini yang ada di sini, kemudian digoreng menggunakan minyak goreng. Lalu nanti setelah itu baru dimasukkan ke minyak goreng yang panas, digoyang-goyang. Makanya kenapa dia disebut kembang goyang, dan kenapa disebut kembang karena memang cetakannya berbentuk kembang gitu, dan digoyang-goyang supaya adonannya yang tadi digoreng terlepas dari cetakan gitu. Jadi cetakan besi ya, terbuat dari besi, kemudian dicelupin ke dalam minyak panas, pasti dia nanti akan terlepas sendiri. Seperti pembuatan peyek ya. Kalau peyek itu kan ditempelin ke wajannya, nanti dia akan terlepas sendiri karena proses pengeringan dari si minyak tadi. Nah, ini proses pengeringannya dari minyak gitu ya, dengan cara digoyang-goyang. Nah, itulah namanya kembang goyang gitu ya. Kurang lebih seperti ini kembang goyang. Kalau sudah baru didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam toples. Toplesnya pun harus kencang gitu karena memang dia seperti kerupuk teksturnya. Nih, kerupuknya seperti ini. Kerupuk tapi gurih manis, ada rasa wijennya karena ada di dalam adonan tadi diberi beberapa wijen gitu ya. Makanya ada manis-manis dari si gula, campuran gula, ada tepung dan sebagainya. Nah, ini kue kembang goyang adalah satu tradisional dari Betawi. Nama kembang digoyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga atau kembang. Proses pembuatannya digoyang-goyang hingga adonan terlepas dari cetakan. Makanya disebut kembang goyang. Kemudian kembang goyang menjadi suguhan khas masyarakat Betawi dan bisa disajikan pada saat momen-momen seperti Idul Adha, hajatan, ada nikahan, dan sebagainya. Kue kembang goyang menjadi salah satu tradisional Nusantara yang disajikan untuk tamu gitu ya, untuk silaturahmi gitu ya. Kemudian buat bawa-bawaan biasanya untuk dari tetangga satu ke tetangga lain, misal untuk hantaran gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk itu. Renyah dan gurih. Kemudian kembang goyang itu juga dikenal dengan nama kembang loyang dulunya ya di Sumatera. Oh, ternyata ada juga di Sumatera namanya kembang loyang. Nah, untuk masyarakat Bali ternyata juga ada nih, khususnya pemeluk agama Hindu biasanya memakai kembang goyang ini untuk sajian hari raya keagamaan seperti Nyepi gitu ya. Nah, berarti memang kembang goyang ini banyak variasinya. Salah satunya yaitu ada di Betawi. Ini seperti ini ya, nanti rasanya gurih. Kemudian setelah kembang goyang kita punya biji ketapang. Biji ketapang ini bahan-bahannya kurang lebih seperti ini. Tepung terigu, gula pasir, kemudian santan, telur, garam, dan sebagainya. Gitu ya. Bentuk adonannya bulat memanjang, lalu potong serong gitu ya, kecil-kecil, taruh di dalam nampan, nanti di minyak goreng, panaskan, kemudian baru digoreng. Penampakannya seperti ini. Untuk makanannya itu sendiri, nah seperti ini. Jadi sudah dalam potongan kecil ini, tapi awalnya tadi dijelaskan, jadi dibikin lempengan dulu panjang, kalau sudah adonannya dibikin panjang seperti empek-empek tapi kecil ya, kecil seperti adonan pempek, lalu dipotong-potong seperti itu miring-miring, jadi bentuknya seperti ini, seperti apa ya, kacang mede ya, hampir kacang mede, mirip warnanya pun agak mirip, cuman ada yang divariasikan dengan wijen, ada juga yang tidak pakai wijen, tergantung request atau selera masing-masing pembuat gitu ya. Salah satu makanan Betawi yang hampir selalu ada tiap lebaran ini memang ini, biji ketapang. Dia agak keras, tidak crunchy seperti kembang goyang. Kalau kembang goyang seperti kerupuk tapi gurih, manis gitu ya, renyah gitu. Nah, kalau ini lebih ke keras atau tidak renyah atau tidak kriuk gitu ya. Bagi orang Betawi rasanya lebaran tidak lengkap tanpa kue biji ketapang. Kue yang dibuat dengan cara digoreng,
terasa gurih karena ada paduan kelapa parut ya. Tadi sudah ada di bahan-bahan di slide sebelumnya. Kemudian ada santan juga, jadi gurih. Mengenai mengapa kue ini dinamakan biji ketapang, dan ada manis-manisnya ya, karena ada beberapa diberikan gula pasir. Jadi gurih dan manis jadi satu. Ini dikarenakan kue mirip dengan biji pada pohon bunga ketapang atau bahasa asingnya dari Termelia katapael. Kita ini bahasa ilmiah untuk biji bunga ketapangnya, makanya kenapa disebut ketapang. Lalu yang dahulu banyak ditemukan di pinggir jalan kota Jakarta ternyata. Nah, seperti ini bunganya contohnya. Kalau di daerah kalian ada nggak nih bunga ketapang? Kalau sekarang sih jarang sekali ya saya nemuin bunga ketapang. Mungkin ada, tapi pohonnya memang tinggi-tinggi sekali seperti pohon beringin ya. Jadi bunganya memang tinggi. Kadang suka rontokannya itu ada di bawah, jadi di bawah itu ada putik-putik yang saling, nah ini seperti ini panjang-panjang yang rontok. Itu berarti menandakan di situ ada pohon termilia atau bunga termilia ketapa. Nah, kenapa dinamakan biji ketapang? Yaitu mirip biji pada pohon bunga ketapang. Ya, kurang lebih kenapa dinamakan biji ketapang. Selain kembang goyang wajib ada di Lebaran, di momen ini pun di momen Lebaran lainnya ada juga biji ketapang. Ini wajib. Karena memang pembuatannya mudah. Selain itu ada bir peletok. Pernah kita singgung juga di 2 pertemuan sebelumnya. Di rumah makan Betawi ngumpul kemarin juga ada ya bir peletok. Kemudian ada lagi yang di saya tuh babakan kemarin. Nah, bir peletok ini gambarnya saya ambil dari Kompas untuk bahan-bahannya ya. Nah, untuk bahannya ada ini, ternyata bir peletok itu ya seperti bir gitu ya, bukan bir atau minuman yang beralkohol, bukan, karena dia berupa rempah-rempah. Ada air, jahe dibakar, kemudian gula merah, ada serai, ada daun jeruk, kayu manis, kemudian cengkeh, ada kayu secang, daun pandan, garam dan gula pasir gitu ya. Gula pasir sendok 1/8 sendok teh garam, kemudian buah pala. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Rebus jahe, gula merah, ini direbus semua, kayu manis, cengkeh, kayu secangnya, semua bahan direbus, kemudian kalau sudah harum atau sudah agak airnya menyusut, disaring. Kalau sudah baru ditambahkan gula pasir untuk rasanya, cita rasanya, mau garam, boleh garam sedikit gitu ya, supaya tidak terlalu manis banget gitu ya. Kemudian buah palanya dimasukkan, lalu diaduk sampai larut dan harum. Kemudian angkat dan sajikan. Boleh disajikannya boleh di teko dulu gitu atau di dalam gelas sekaligus boleh. Dan kemarin saya coba membeli bir peletok, nah seperti ini ya, bir peletok botolan yang sudah dikemas gitu. Nah, ini sudah, nah ternyata ini tidak ada bahan pengawetnya. Kalau tidak ada bahan pengawet, dia bertahan 3 hari gitu ya, sampai 2 hari. Jadi tidak lama. Tidak seperti minum-minuman jamu yang lain gitu ya. Memang ini daya tahannya tidak terlalu kuat karena memang tidak menggunakan bahan pengawet. Kecuali kalau pakai bahan pengawet mungkin ya. Nah, ini coba bir peletok justru terbuat dari lada, jahe, kunyit. Jadi lebih rasa berwarna merahnya dari mana sih? Kayu secang. Kalian tahu kayu secang ya? Di sana ada nggak kayu secang? Maaf, di sini sedang ada hujan dan geledek ya. Mudah-mudahan sinyal masih tetap stabil. Nanti tolong infokan jika sinyal kurang stabil. Baik, Bu. Iya. Kemudian, nah ini kayu secang ini nih, yang saya tunjukkan. Ini kayu secang yang tadinya berbentuk kayu besar gitu, tapi ini sudah diserut-serut seperti ini supaya lebih gampang memasaknya gitu. Nah, ini biasanya dijual di pasar juga banyak. Kayu secang, berwarna merah dari kayu secang. Nih, makanya agaknya warna merah kecoklatan karena kan ada gula, ada bahan-bahan jahe dan lainnya. Kemudian awalnya diracik lantaran dulu banyak orang Betawi yang melihat kebiasaan warga Belanda di Indonesia gitu ya.
warga Belanda tuh dulu sering mengkonsumsi wine gitu atau minuman beralkohol bersungguh gitu ya, sungguh-sungguh di dalam sebuah perayaan. Misal ada perayaan kemenangan atau ada perayaan pernikahan di mereka gitu ya, atau perayaan-perayaan ulang tahun kalau adat Belanda ya. Kemudian ada pula, nah mungkin masyarakat Betawi melihat hal itu, kemudian mereka membuat sendiri dengan versi mereka. Ya bagus ya, bahannya lebih sehat, menyehatkan. Nah kalau mereka kan anggur merah gitu ya, bahan-bahannya lebih ke arah yang buah-buah yang mungkin di Indonesia anggur juga masih jarang dulu pada dulu gitu, kemudian dan sebagainya, karena kan memang diimpor kalau wine itu ya, karena di Indonesia tidak tidak membuat wine pada zaman dahulu. Nah, ada pula yang percaya bahwa kata bir dari bir pelotoknya berasal dari kata birun, artinya biar atau sumber dari mata air gitu ya. Beda-beda nih. Sedangkan kata peletok dari tiga, yakni terbuat dari bambu, ditaruh di teko, kemudian dikocok hingga bunyinya peletok-peletok gitu ya. Perpaduan antara ini ya, dibuat dari bambu yang ditaruh di teko dan dikocok gitu, jadi bunyinya peletok-peletok gitu, makanya penyebutannya lebih peletok gitu karena memang dikocok dulu sebelum diminum. Khasiatnya untuk memperlancar, ada beberapa khasiat ya memang kalau kita lihat dari bahan dasarnya ya, dari jahe, dari lada, dari kayu manis ya, itu untuk peredaran darah, mengatasi nyeri lambung dari jahenya ya, kemudian memulihkan radang sendi, pengobatan migrain dan sebagainya gitu, menghangatkan badan, lebih fungsionalnya sih menghangatkan badan. Sampai saya ambil artikel dari fooddetik.com. Nah, ini saya belinya di Cemilan Cemas ini, Mas Zamil ini, di Tokopedia juga ada, menyediakan bahan-bahan makanan jajanan Betawi gitu. Kemudian selain bir peletok, ada juga akar kelapa. Apa itu akar kelapa? Nah, kenapa disebut akar kelapa gitu ya? Ya karena memang lagi-lagi bentuknya seperti akar kelapa. Nah, ini contoh yang sudah jadinya. Tuh. Penampakannya sih lebih ke wujudnya atau lebih ke bentuknya gitu. Mereka menamai. Kemudian bahan-bahan dari akar kelapa itu ada tepung ketan, mentega dan sebagainya ya. Coba silahkan ada gula, santan dan sebagainya. Nah, kemudian ini di adonannya beda dengan apa? Dengan apa namanya? Kembang goyang ya. Kalau ini lebih padat, dan ini adalah alat untuk mencetak dari si akar kelapa supaya dia berbentuk akar kelapa. Nah, ini nanti adonannya dimasukkan ke dalam besi ini ya, teropong, kemudian di bawahnya ada bentuk bintang seperti ini keluarannya, nanti ditekan oleh kayu ini, adonannya dimasukin, ditekan kayu supaya dia membentuk panjang-panjang yang tadi yang saya jelasin di slide berikutnya nih. Jadinya panjang seperti ini karena tadi dicetak di dalam loyang panjang, kemudian dimasukin kayu supaya dia ke bawah terus ya, keluarnya ke bawah, itu berbentuknya seperti ini gitu. Kemudian nah ini bahan-bahannya, nah ini cara membuatnya seperti itu kurang lebih gitu ya, saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena takutnya waktunya tidak cukup ya, nanti kita bisa dibaca lagi di YouTube ya. Kemudian ini tips-tips beberapa membuat biji ketabang supaya enak, gurih gitu ya, dan tidak tidak cepat gosong. Gimana nih caranya gitu? Ini ada trik-trik sendiri ternyata untuk membuat akar kelapa. Gitu ya. Lagi-lagi digoreng gitu ya. Setelah adonan selesai masih sama digoreng di dalam minyak panas gitu ya. Ada yang menggunakan wijen juga, ada yang tidak gitu. Rasanya jadi gurih-gurih, agak manis gitu ya. Manis, gurih, renyah jadi satu. Tapi renyahnya tidak seperti kembang goyang, seperti kerupuk, tidak. Jadi seperti kue biji ketapang, hampir sama renyahnya gitu ya. Cuman tidak terlalu kayak seperti kerupuk, kayak kue-kue pada umumnya, kue kering ya.
Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau dibuka, bentar. Sorry. Nih. Kue akar kelapa adalah kue kering yang berasal dari Betawi dan sekitarnya gitu ya. Kue ini umumnya disajikan bersama rengginang dan kacang goreng saat acara spesial lebaran, lagi-lagi hajatan gitu pasti ada. Ya, kalau mau nyemil hari-hari bisa ada di beberapa jajanan membuka atau membuat itu ya. Seperti dodol kemarin memang mereka menyediakan gitu. Ini saya juga beli karena mereka menyediakan hari-hari gitu. Jadi kalau ingin kangen dengan masa-masa lebaran, saya belinya di sini gitu. Jadi nggak harus lebaran untuk makan ini gitu. Tapi momen lebaran lebih apa ya, lebih mengena gitu ya, karena rasanya memang mirip. Kalau lebaran pasti ada ini gitu ya kalau di Betawi. Kemudian ada Bekasi, ini contohnya. Bekasi masih Betawi ya. Bekasi produsen terbesar akar kelapa gitu ya. Tapi sering perkembangan zaman kue ini tidak lagi diproduksi secara massal. Jadi memang karena memang hanya ada momen-momen tertentu, makanya mereka juga buatnya hanya momen-momen tertentu dan per rumah biasanya. Karena memang hampir semua rumah bisa membuat, apalagi orang Betawi asli ya. Jadi tidak membeli dalam skala besar. Mereka mending membuat ya, karena efisiensi lagi. Dan ini biasanya untuk hantaran dalam lebaran. Jadi dia butuh banyak bentuk toples-toples gitu ya, nanti baru dibagikan ke saudara, sanak saudara, family gitu. Makanya mending bikin sendiri untuk efisiensi secara material maupun dan sebagainya gitu ya. Lebih rasanya juga beda. Gitu. Tapi tetap ada yang menjual, ada yang menawarkan. Misal di hari raya sekilonya berapa gitu ya. Yang nggak ingin repot membuat tetap ada gitu. Tapi bukan dalam skala pabrik atau produksi besar, bukan. Jadi home industry. Nama akar kelapa sendiri bentuknya mirip dengan akar kelapa karena rasanya gurih, manis, merupakan daya tarik dari tambahan kue ini. Bagi daerah Betawi dan sekitarnya merupakan suatu kewajiban kalau momen-momen tertentu. Itu ya. Sajiannya ya nanti sama kacang goreng. Di kalian juga pasti ada kacang goreng ya. Hampir semua daerah pasti ada kacang goreng. Nah, ini ada lagi rengginang. Rengginang pun sebenarnya banyak di daerah-daerah Jawa Tengah, nggak hanya di Betawi. Khususnya kalau di Betawi nih pakai terasi, lebih gurih nih. Kalau di Jawa mungkin nggak pakai terasi ya. Ada juga rangining. Kalau di daerah Sunda ada rangining, nanti rasanya manis, bentuknya sama seperti ini, tapi lebih manis gitu. Nah, seperti itu. Jadi variasi makanan setiap daerah beda. Mungkin namanya juga hampir sama gitu ya, karena memang masih dalam satu rumpun Melayu. Mungkin masih adopsi untuk namanya, untuk bahan-bahannya gitu ya. Tapi mereka punya versi sendiri. Bahan rengginang terasi ya ini, cuman beras ketan putih atau, nah saya ambil contoh di sebelah kanan. Bentuk dari rengginang yang sudah matang atau sudah digoreng atau sudah siap disajikan gitu ya, di dalam piring atau toples biasanya. Nah, ini ada ketan yang warna hitam, berarti menggunakan ketan hitam. Nah, rengginang yang warna hitam pakai ketan hitam. Tapi kalau rengginang yang berwarna putih, ya berarti pakai ketan yang putih. Gitu. Atau nanti ada yang agak sedikit kemerahan, biasanya itu diberi pewarna sedikit gitu untuk variasi warnanya gitu. Nah, ini ketan hitam, nah seperti ini ya. Untuk teksturnya sangat renyah gitu ya, seperti kerupuk, memang mirip kerupuk tapi dari berbahan dasar ketan yang digoreng, diberi garam, ada bawang putih, kemudian kaldu bubuk, ada terasi juga, jadi lebih ada cita rasanya gitu. Kalau di Betawi gitu, jadi rasanya lebih gurih gitu. Nah, kemudian digoreng menggunakan minyak goreng yang panas. Nah, ini adonan mentahnya dari sebelah paling kanan, ujung kanan. Jadi ini yang sudah jadi ya. Adonan yang sudah jadi
setelah dimasak nih, dijemur, selama dikukus, dijemur. Ini ada cara-caranya, nanti silakan dibaca di YouTube lagi, di channel YouTube. Nah, didiamkan cara ada, kemudian ada proses penjemuran. Nah, ini yang sudah dijemur, yang sudah dibentuk menjadi sedemikian rupa, kering seperti ini, nasi kering. Tapi kalau digoreng, tapi tetap rasanya ada ya kalau digoreng, cita rasa untuk dari asin dan gurih dari terasinya tetap masih ada gitu. Nah, ini kalau ini bentuknya bulat seperti ini, memang dibentuknya bulat gitu ya, dipipihkan aja, nggak pakai cetakan kalau ini ya, hanya dipipihkan pakai tangan, kemudian ditaruh di nampan, kemudian dijemur. Nah, ini kalau sudah jemur, sudah sampai kering seperti ini. Kalau sudah dijemur sampai kering, barulah digoreng. Kalau goreng wujudnya seperti ini, yang tadi saya putarkan videonya. Nah, ini seperti ini. Coba. Untuk tingkat kerenyahannya ya seperti kerupuk, mirip gitu ya. Mungkin ada rasa asin, ada rasa renyah, ada rasa gurih dari terasi gitu ya. Tapi terasinya tidak banyak. Kayaknya di sini terasinya hanya beberapa. Nah, ini kurang lebih untuk rengginang. Nah, ada lagi. Kita tinggalkan rengginang, kita ke nasi ulam. Apa itu nasi ulam? Saya belinya di sini. Ada mereka menjual, ada dapur Betawi Mpok Nana namanya nih. Saya langganan di sini juga sih ya, daerah Kelapa II di daerah Depok. Ada lontong sayur Betawi juga ada nasi uduk, ada nasi ulam. Nah, seperti ini nasi ulam. Gitu ya. Nasi gurih dan wangi, nasinya wangi gurih gitu ya. Dicampur dengan serundeng, ada daun kemangi. Kamu lihat toppingnya ini ada serundeng, ada daun kemangi, terus lauk pauknya bebas. Salah satunya saya pilih yaitu jengkol, semur jengkol. Kemarin yang penasaran sama jengkol nih, coba lihat lagi jengkolnya. Ditambahkan oleh kerupuk. Gitu ya. Ini nasinya nasi gurih, ada daun kemangi, ada ketimun, kemudian ada sambal jika di request lagi ya minta pengen pedas. Nah, ini seperti ini. Serundengnya agak pedas, sudah berbumbu. Nah, seperti ini. Kurang lebih kita makannya diaduk-aduk, dicampurkan, ada campurin jengkolnya juga. Nah, jengkolnya seperti ini. Nanti tinggal dimasukin nasi gitu ya, dicampur dan sebagainya lah gitu. Nah, itu adalah nasi ulam. Kalau saya pribadi sih kurang suka kalau makanan dicampur. Ya, selera ya. Makanan kan kalau bubur diaduk gitu ya. Nah, ini boleh, ini diaduk sebenarnya sih, harusnya diaduk rata gitu baru dimakan. Nah, seperti bubur juga harusnya diaduk dulu baru dimakan gitu. Nah, ini ada kue talam. Kue talam itu, nah seperti ini bentuknya. Kali ini sudah variasi ya, sudah variasi kue talam ya. Sebenarnya ini dari bahan, kenapa warnanya ungu, ada putih, karena di sini terbuat dari pewarnanya dari misal dari ubi ungu gitu ya. Ada juga dari, jadi udah variasi untuk warna-warnanya. Jadi kembangnya supaya bentuk kayak gini. Tapi bahan dasarnya tidak berubah, bahan dasar cuma dari si pewarnanya, mau ditambahkan ubi ungu bisa, tambahkan yang sebagainya warna coklat dari gula itu sendiri bisa gitu, dari gula Jawa gitu. Jadi sangat sudah bervariasi. Kue talam adalah cemilan tradisional yang mudah ditemukan di semua daerah di Indonesia ya, khususnya gitu bulan puasa. Kemudian pada umumnya bahan baku dari tepung gitu ya, ada tepung beras, tepung singkong, tepung terigu gitu ya, tepung sagu dimasukkan ke dalam kategori karbohidrat. Nah, ini juga salah satunya menggunakan tepung, ada karbonya gitu ya. Kemudian salah satu varian kue talam durian juga ada di API Anugerah Pesona Indonesia 2009 gitu ya. Dan ini menurut Wikipedia gitu. Nah, ini salah satunya adalah kue talam yang merupakan dari tepung beras, lebih tempatnya. Dari tepung beras dicampur dengan gula dan sebagainya. Kemudian ongol-ongol. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini nggak pakai, kalau kue talam tidak pakai serutan kelapa, kalau ongol-ongol pakai serutan kelapa. Dan rasanya lebih kenyal juga karena dari tepung sagu ini ya. Sagu itu kan kenyal ya. Kemudian disajikan bersama kelapa seperti ini supaya lebih gurih.
Ongol-ongol adalah satu makanan ringan dari Jawa Barat. Di Betawi juga ada gitu ya, makanya di sini dijelaskan di Wikipedia juga gitu nih ada. Bahannya ada sagu aren kering, bahan utamanya air, gula Jawa, daun pandan, kelapa, garam, dan sebagainya. Pohon sagu gitu ya ada di Asia Tenggara. Banyak ya. Malaysia dan Indonesia gitu khususnya. Kemudian di Indonesia sagu sebagian besar terdapat di Papua gitu ya. Sagu memang banyak sekali di sana. Selain Papua, di Sumatera juga ada Riau, Jawa Barat ya. Kepulauan Maluku. Kemudian jelaslah ongol-ongol ini terbuat dari adalah makanan khas dari Jawa Barat ternyata gitu ya. Tapi di Betawi sendiri memang sudah tersebar luas juga, banyak juga yang bisa menjual di jajanan Betawi ongol-ongol gitu ya. Kemudian di masing-masing daerahnya juga divariasikan lagi untuk rasa dan bentuknya gitu. Gitu ya kurang lebih. Nah, ya kalau mau live nggak apa-apa, saya nanti dokumentasi aja untuk ininya ya. Jangan lupa boleh live yang ada kegiatan. Oke, silakan sesi tanya jawab jika apa namanya diperlukan penjelasan kembali makanan apa yang ingin dijelaskan, kemudian di sana kira-kira ada apa dan apa yang ingin kamu cicipi dari makanan-makanan tadi. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak makanan khas di Betawi khususnya, nggak hanya cuman ini gitu. Memang masih banyak, tapi kita keterbatas. Nanti silakan cari pembendaharaan makanan khas Betawi lagi apa gitu yang belum kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, dan sebenarnya masih banyak gitu ya. Nah, kurang lebih kalau untuk rengginang sendiri, karena saya kan memang cinta rengginang ya, jadi setiap hari memang selalu ada rengginang seperti ini di rumah, itu selalu ada karena memang rasanya gurih dan entah anak saya juga suka, jadi memang sehari-hari saya juga beli walaupun tidak ada acara apa gitu ya, karena memang teman saya pun menjual dan home industry, dan saya tahu pembuatannya, jadi dia tidak pakai bahan pengawet juga gitu ya, jadi paling ini 2 hari 3 hari 1 bungkus juga udah habis gitu. Nah, ada lagi yang pengen ini nih, ayo yang mau sharing mengenai hari ini nih jajanan. Oke, Liani live. Oke, silahkan. Berarti tinggal siapa nih? Kita Gea, Angelita, Nur Ahimin, Rifki, Nur Hamatia, lagi ada acara ya, Putri Ayu, sama Jihan. Ayo nggak apa-apa, kita maksimalin untuk diskusi hari ini. Tapi nanti tetap pelaporan untuk supaya lebih lengkap lagi, nanti nonton YouTube-nya ya untuk materi hari ini. Yang tidak hadir, atau yang hadir tapi ada kegiatan lain. Ya, di rumahnya ada snack apa yang kira-kira yang kalian sering stok di makanan khas ya, tapi ya. Sama Bu, rengginang tapi barusan habis. Ada. Sama buat selera kita ya. Atau jangan jajanan Indomaret apa, jangan ya. Iya Bu. Jajanannya yang lebih ke saya lebih, walaupun ada snack anak-anak juga di seperti minimarket, supermarket, tapi tetap ada ciri khas untuk makanan khas itu tetap saya sajikan gitu, karena memang rasanya lebih ngangenin gitu ya, rasanya lebih pengen kembali lagi ke rasa originalnya. Nah, kalau yang di snack-snack pada umumnya kan ada bumbu, kemudian campur oleh micin dan sebagainya, itu lebih kadang bosan ya, itu saja, makanya back to nature lagi, atau balik lagi ke rasa-rasa yang lebih ke tradisional. Coba kita mau sharing yuk, siapa dulu yang mau sharing mengenai jajanan. Masih banyak ya jajanan Betawi yang tidak bisa kita bahas satu persatu karena SKS juga kita terbatas gitu. Lebih ke sepada lagi laporannya juga. Oh iya, laporan sepada ya, Rizky kayaknya belum lengkap deh kamu untuk link YouTube-nya belum dicantumin di laporan. Nanti saya kasih contohnya deh untuk kalau laporan
kegiatan yang lengkap itu seperti apa. Oke, nanti kita fixkan lagi hari ini. Coba, Gia ada yang mau di-sharing nggak untuk hari ini? Maaf, agak Kalau suara. untuk hari ini Bu, beberapa makanan Betawi yang ditampilkan tadi udah beberapa saya pernah cobain sih Bu, kayak kembang goyang, akar kelapa ya tadi namanya, akar kelapa. Yang belum itu bir peletok. Ya, bir peletok ya namanya tadi. Iya. Sama Oke, kerak telur belum. Di sini lumayan nggak terlalu susah sih Bu kalau cari makanan khas Betawi, karena di sini kan memang banyak pendatang kan, jadi nggak terlalu susah Bu. Sebenarnya kerak telur Yang waktu itu pernah ada yang jual, cuma udah nggak lihat lagi. Oh, hanya ini ya. Tapi ada gitu ya? Ada Bu, waktu itu sempat ada. Oke. Kalau di sini ya dulu, zaman dulu sekali masih banyak yang keliling menjajakan kerak telur, tapi sekarang stay-nya tuh seperti di tempat-tempat wisata Jakarta aja kali ya Bu. Ya, seperti Monas, Kota Tua, apalagi di Setu Babakan yang dominan lebih orang-orang Betawinya banyak gitu. Nah, kalau sekarang yang keliling udah nggak ada gitu, karena memang mungkin capek kali ya bawa pikul-pikul gitu. Bu, mau nanya Bu, yang toge goreng tadi tuh kira-kira makanannya basah tapi ya, namanya goreng tapi basah ya Bu? Toge goreng. Jadi ya, katanya goreng tapi tidak menggunakan minyak, lebih sehat berarti ya. Dulu mungkin menyebutnya kenapa goreng karena memang tidak berkuah seperti bakso kan, kalau bakso kan berkuah. Kalau ini direbus tapi tidak menggunakan kuahnya gitu. Jadi rebusan dari ya nggak disaring juga sih. Kalau pecel gitu ya, kalau pecel itu kan hanya direbus, diambil sayurnya, kemudian seperti itu, seperti macam pecel gitulah, hanya untuk melumatkan sayuran supaya matang, baru dicampur bumbu gitu. Air penjelasannya. Sama. Dia ada makanan lagi yang paling disukai apa yang di Betawi yang pernah kamu coba? Beberapa kali beli, sering beli. Yang paling disukai apa? Akar kelapa. Akar kelapa. Iya. Oh, di sana ada ya. Bisa buat nggak? Bisa Bu, ada yang bisa buat di rumah keluarga. Oke, berarti tidak ini ya, sekarang mah udah istilahnya dari daerah ke daerah lain itu memang sudah terbaur. Cuma gitu paling ya. kan biasanya rasanya agak manis ya Bu, paling agak dimodif, nggak terlalu manis karena nggak terlalu suka manis. Oke, gurih-gurih tapi ada manisnya. Iya, gitu ya. Kalau di rumah sering dimodif gitu Bu, karena nggak terlalu suka manis, jadi diganti gulanya nggak terlalu banyak, ditambahin keju gitu Bu, jadi agak asin gurih-gurih gitu. Iya, modif sendiri Bu. Kebetulan ibu saya suka masak-masak gitu Bu, kue-kue gitu. Baru tahu. Oke, tambahin keju ya supaya gurih gitu ya. Karena nggak terlalu suka manis. Betul. Terus atau enggak kalau mau wangi tambahin wijen gitu ya. Iya Bu, kasih wijen, benar. Betul. Akar kelapa kurang lebih. Jadi kalau ini pakai wijen. Jadi kalau yang ini dia pakai wijen, tapi memang wijennya tidak terlihat gitu ya. Iya, memang Bu, suka tenggelam. Jadi ya renyah ya, kayak kue kue manis agak gurih, memang terbuat dari, memang bentuknya memang kayak akar kelapa ya. Iya betul. Kelapa kan serabutnya tidak sih, nggak mirip-mirip banget lah gitu. Ya hanya penyebutannya mungkin kasarnya mirip seperti gitu ya Mbak. Motif kasar-kasar. Iya betul. Ya, yang mau dicoba apa berarti tadi? Kerak telur belum Bu, sama minuman yang bir peletok itu. Belum. Oke. Sebagai informasi, ternyata bir peletok itu enaknya ketika didingin, ternyata masukin kulkas, kemudian dingin, jadi hangat-hangat tapi dingin gitu, kayak es jamu ya. Ternyata enak. Karena memang sarannya kan kalau pengen 3 hari bertahan masukin kulkas gitu. Ternyata diminum dingin pun tidak panas, enak gitu. Enak ya Bu. Walaupun akan anget-anget kan ada jahenya gitu. Iya betul. Dan anak saya sukanya dingin karena memang anak-anak kan suka es ya. Iya, kita juga lebih suka es sebenarnya. Iya betul. Terima kasih Gia.
Iya Ibu, sama-sama. Udah mau lagi mau sharing mengenai makanan Betawi. Supaya waktunya juga kita press waktu ya. Nanti kita lebih banyak ke kegiatan pelaporannya sih, lebih ke teks-teks pelaporan. Nur Ainin ada yang mau di-share? Kalau dari yang topik tadi, Bu, saya paling pengen coba kerak telur juga sih, Bu. Soalnya Baik. belum pernah makan itu. Oh iya, kerak telur ya. Oke, memang Sama rasanya yang kue akar kelapa itu, Bu, di sini juga ada. Tapi ada. namanya kue kaktus. Kue kaktus. Tapi Karena cuma lebaran doang dibikinnya. mirip kaktus apa Ya, gimana? Bentuknya mirip. mirip semuanya, Bu. Tapi namanya doang yang beda. Ya, baik-baik. Kaktus, oh gitu ya. Rasanya sama ya, hampir sama ya. Terus Gurih sama manis. yang rengginang itu ya, Bu. Di sini dia pakai gula merah. Terus namanya ranggina. Ranggina, berarti manis ya? Manis. Oke, oh seperti makanan ini berarti Sunda, rangining. Rangining itu manis, dia lebih ke seperti ketan, ya ketan itu seperti kerupuk. Kali-kali kotek kan ada bunyi renyahnya ya. Itu namanya rangining tapi manis. Oke, apa tadi namanya? Ranggina. Ranggina. Memang asli sana ya? Atau gimana? Setahu saya sih asli sini sih, Bu, karena dia teksturnya juga nggak terlalu kriuk gitu, dia keras, Bu. Tidak seperti kerupuk atau Enggak. Dia bentuk mungkin? keras pokoknya. Bentuknya suka kotak-kotak gitu, Bu. Oke, coba nanti saya searching. Ranggina ya. Baik, Ranggina. Berarti kamu pengen coba sama kayak dia mau coba kerak telur. Tadi karena mungkin gurihnya kali ya. Terus Iya, ada penasaran. kerak telur. Oke. Kalau kerak telur memang tidak ada stoknya ya, Kak. Tidak seperti kue-kue kering seperti akar kelapa yang bisa didistribusi mungkin dari Jakarta ke sana atau bahannya tahan lama gitu. Kerak telur ya memang dadakan seperti toge goreng pada umumnya kayak ketoprak, kayak gado-gado gitu. Jadi dibuat pada saat itu langsung dimakan saat itu juga. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita nyobain kerak telur ya. Kamu kalau main nanti saya traktir kerak telur di Monas, ya. Oke, terima kasih Ainin. Ada lagi? Rizky apa Angelita dulu? Bu. Siapa? Jihan. Oh ya udah Angelita dulu aja Kakak. Pak Angelita. Angelita mau apa Jihan dulu? Jihan. Angelita. Oke, Jihan dulu deh. Angelita masih ini nih. Jihan. Iya Bu. Sama Bu, sama teman-teman saya juga penasaran banget sama kerak telur. Kerak telur lagi. Wah, sepertinya memang. Kalau kenapa ya? Saya lebih ke toge goreng ya. Kalau kerak telur mungkin ya mungkin lidah sih ya. Dari ketan ada telur campuran telur, jadi ketan dimasak kayak telur dadar tapi campur ketan. Jadi telurnya dikocok sambil dituangkan ke dalam ketan yang tadi sudah dasar dimasukin ke wajan gitu ya. Kemudian tambahin bumbu-bumbu dan agak keras teksturnya, tapi memang ya tergantung dari yang membuat ya, ada yang empuk, ada yang keras gitu ya. Kemudian tambahin topping-topping gitu Jihan. Tapi iya Bu. Ya, dan apa penasaran banget soalnya rasanya kan gurih, pedas, terus ada sensasi kencurnya mungkin ya. Ada kencur, tapi Itu kencurnya tidak dominan. Iya di Makassar nyarinya kayaknya belum pernah jumpain deh, makanya kayak paling lihat-lihat fotonya, ngebayangin rasanya ya Allah. Kayak gitu. Oke. Berarti memang lebih tadi karena mungkin cara pembuatan sama dari tampilannya gitu ya. Kayaknya Iya, menarik, kering-kering gurih gitu ya. Baik Jihan Terus juga kan kerak telur ada cara tersendirinya ya Bu buatnya.
kayak ya memiliki apa ya, harus ada keahlian khusus lah dalam pembuatannya gitu. Jadi nggak kayak karedok. Karedok kan ya mungkin kalau ada bahannya bisa bikin di rumah. Ya, Kalau kerak telur emang beda, Bu. ya, Jadi betul. kayaknya harus Kayaknya saya bikin nemu sendiri juga penjualnya. dikasih resepnya juga nggak bisa. Iya, Karena Bu, memang makanya. iya, ada momen di mana panci yang wajan tadi dibalikkan ke tungku gitu. Ngerti nggak? Jadi ditelungkupkan gitu kalau sudah keras. Jadi supaya lebih ngebakarnya kanan. Jadi kan tidak dibalik. Tidak bisa dibalik itu kerak telur. Nggak dibalik prosesnya. Jadi untuk memasak yang atasnya itu dituangkan gitu. Kemudian di di bara api gitu, baranya dikipas-kipas jadi supaya lebih matang atas bawah, karena proses masaknya tidak digoreng, tidak dibalik-balik seperti digoreng atau kerupuk goreng, itu beda. Jadi untuk mematangkan bagian atas tuh dia membalikkan wajannya, ditelungkupkan gitu ke dalam bara api, kemudian baru nanti kalau sudah kira-kira matang tidak sampai gosong baru diberi topping kayak seperti yang di video tadi gitu, Jihan. Ya, Bu. Ya, Sepertinya semoga dapat kesempatan bisa mencoba kerak telur. Amin Bisa. bareng ya. Nanti kalau Bisa. jalan-jalan, oke. Kalau jalan-jalan ini janjian sama saya. Nah, kalau makanan Betawi yang di sana, kira-kira yang kamu cicipin hampir semua ya sudah, kecuali itu tadi. Iya sih, Bu. Kira-kira udah semua sih. Kayak rengginang kan umum ya, akar kelapa juga sering jumpain sih, cuman ya itu gak tahu namanya. Tapi kalau soal rasa kayaknya ya insya Allah sama lah. Kembang goyang juga Ada. Biasa nemuin kok di sini di Makassar. Terus kalau nasi ulam itu, Bu, mungkin nasinya kayak nasi uduk kali ya? Ya, Gurih, tapi wangi. tidak. Oh, oke. Iya betul. Gurih, tapi tidak pakai santan ya. Jadi lebih ke kalau nasi uduk kan pakai santan Iya, ya. pakai Nah, kalau ini santan. hanya bumbu saja, seperti Oh, ya, tadi sudah disebutkan, dan iya. lebih gurih lagi pakai serundeng gitu, pakai topping-toppingnya, lauknya ada lagi jengkol, Jihan. Iya. Enak tuh, Bu, jengkol. Udah pernah ya? Saya lebih suka jengkol daripada pete. Oke, kalau saya dua-duanya sih kayaknya enak sama-sama ya. Kemudian kalau di Jihan, penjualnya memang khusus ada menjual Betawi apa memang gerobak masing-masing gitu, atau di pasar atau gimana? Enggak sih, Bu, lebih ke pasar, di pasar sih, Bu, jualnya. Itu pun Oh ya? saya pernah jumpainnya itu bukan di pasar di dekat rumah saya, tapi di kampung tante saya Oh ya? di daerah Sulawesi Barat. Saya jumpainnya kayak Hmm. rengginang gitu, rengginang, kembang goyang, jumpainnya di situ kayak akar kelapa di pasar di kampung tante saya. Kalau pasar di dekat rumah saya ya kebanyakan itu jualnya kayak bahan-bahan sayuran gitu, ikan gitu, Bu. Oke, baik. Berarti memang tidak susah ya. Di sana Ya, pun banyak variasi yang menjual makanan, ya tidak hanya Betawi, mungkin daerah-daerah lain juga ada ya, makanan iya, Jawa gitu ya. Oke. Di sini juga sih sudah hampir banyak warung-warung yang buka, misal kalau nasi Padang kan memang sudah di mana-mana, walaupun bukan orang Padang itu pasti ada di mana-mana. Di sini ada iya, Bu, warteg gitu betul. ya, kumpulan dari orang Jawa yang membuka franchise warteg itu memang banyak. Kalau Makassar mungkin makanan Makassar gitu ya, tidak ada sih, mungkin hanya ada beberapa nyempil di rumah makan gitu ya, menu-menu Makassar, menu-menu Iya. dari Bali, misal menu-menu dari Kalimantan, Sulawesi gitu, mungkin nyelip di beberapa restoran gitu ya. Tapi kalau untuk restoran khusus Makassar gitu ada nggak ya? Kalau di mana, Bu? Di Makassar? Mm-mm. Enggak sih. Ya ya, Ya, paling enggak ada campur sih, Bu. ya. Iya. Campur dengan rumah makan atau Paling sajian. paling itu, Bu. Penjual coto itu, Bu. Yang jualan Oh, coto. contoh. Ya, Biasanya berarti kalau khusus. jual coto ya Oke. jual coto aja Oke, kayak berarti gitu. coto Makassar gitu ya. Memang iya, betul Ya, betul betul.
Betul. Oke, di sini Terus juga sih ada. yang tadi bir peletok Bu, saya kira ini Mm-mm. tuh kayak bir gitu Bu, minuman keras, Oh iya, ternyata minuman bir rempah. iya betul nih, seperti ini nih. Jadi kalau udah dingin, dia ini enak banget. Walaupun Manis-manis ya Bu kayaknya. manis, hangat, pedas, Kayak pedas jamu dari Bu, dilihat dari jauh. jamu, ya seperti jamu. Kalau kamu minum Jamu enak. jamu beras jahe ya, jamu jahe ya itu. Oh iya, ada Jahe. Maaf. Nah, ini kan ada kayu manis, ada lada, jadi pedas-pedas dari ladanya memang sih, ada jahe gitu, dari biji pala gitu ya, itu lebih hangat dan memang agak pedas, makanya di lidah tuh memang agak seperti apa ya, dominan pedas tapi hangat, dingin, dan apalagi disajikan dingin-dingin gitu, enak. Kalau lihat dari tampilannya sih Bu, itu Bu, mirip wedang uwuh sih Oh iya, betul. kayaknya. Oh, betul. Kan pakai secang ya, itu ya sama Ya merah. pakai warna merah juga. Iya, betul. Iya, hampir sama. Kalau di Jawa wedang uwuh rasanya pun hampir sama, tapi dominan ladanya, kalau uwuh ladanya nggak ada kan? Iya. Ya, kalau ini ada lada, ada jahe gitu. Jadi pedas-pedas lebih ke. Nah, kalau wedang uwuh kan lebih ke hangat dan manis. Iya, jahe Bu. Kalau ini ya betul. Kalau ini Dia lebih dominan. hangat, pedas dan pedas, hangat dan manis Unik ya Bu. banget. Udah. Mungkin udah itu aja Bu. Oke Jihan, nanti Terima buat kasih, Bu. pelaporannya Jihan ya. Ya insya Allah. Oke, sama-sama. Removing. Angelita? Nanti. Iya, Bu. Ya. Gimana Angelita? Apa kabar? Iya. Videonya menarik kemarin, tapi suaranya kurang jelas Angelita. Video refleksi yang ya mungkin karena ini ya dari segi mic-nya kali ya, mungkin agak jauh dan suaranya kurang lantang. Jadi suaranya masih agak mendem, jadi pendengar yang saya dengar masih agak suara bassnya dari Angelita nih. Jadi kalau kalimatnya agak mungkin agak kurang gitu. Gimana Angelita untuk makanan hari ini? Kalau saya sih pribadi belum pernah coba semuanya. Oke, belum ada yang dicoba ya Angelita ya? Oke. Paling kalau misalnya ini kue putu gitu ada di sini. Putu, tapi putu saja, tidak putu mayang ya, Ya. putu. Dengan kue olong-olong kayaknya ada. Ongol-ongol ada juga. Oke. Olong. Ya. Apalagi? Udah itu aja ya. Tidak ada lagi. Nah, Angelita lebih tertarik ke apa nih, makanan apa Angelita? Kalau saya nasi ulem ya. Nasi ulam. Oke, Ya. nasi ulam. Kalau di sana gambaran nasi ulam rasanya kamu seperti apa? Kalau di daerah Angelita? Di sini belum ada, Ibu. Belum ya? Nasi yang gurih itu belum ada ya? Oh, nasi Belum. kuning pernah nggak nasi kuning? Oh, ada, Ibu. Nah, mungkin tidak berwarna seperti nasi kuning, agak gurih, tapi rempahnya lebih berasa. Nah, seperti itu. Bahan dasarnya nasi yang gurih seperti nasi kuning, tapi warnanya nggak kuning ya. Kemudian dicampur dengan topping rundeng, dicampur dengan topping tadi lauk pauknya, ada tahu, misal ada tahu semur atau balado gitu, atau sambal dan sebagainya, itu lebih gurih lagi dari situ, dari topping-toppingnya gitu Angelita ya. Mungkin menggebayanginnya ya nasi kuning bisa ya, karena memang hampir mirip gurihnya dari nasi kuning, cuman warnanya tidak kuning gitu. Mudah-mudahan bisa nyicipin ya Angelita ya. Udah itu aja yang mau dicicipin Angelita. Iya, misalnya di Kupang juga tidak ada sih kalau yang untuk makanan khusus Betawi begitu, kayaknya jarang sekali. Kalau nasi lemak ada, nasi lemak. Tidak tahu sih, tidak ada. Nasi lemak itu dari Malaysia ya, dari Malaysia. Iya. Yang hampir-hampir mirip dengan itulah gitu, nasi yang
mereka nyebutin nasi lemak, nggak ada santan dan sebagainya gitu. Kayak Angelita. Kalau kembang goyang tahu Angelita? Pernah lihat di TV sih. Oh, pernah lihat ya. Oke. Berarti ada gambaran ya mengenai kembang goyang. Itu kenapa disebut kembang goyang ya itu tadi Angelita. Karena dia berbentuk kembang karena cetakannya memang bentuknya seperti bunga gitu ya, kembang. Kemudian digoyang-goyang masaknya gitu supaya dia agak tidak lengket di besinya tadi, di cetakan tadi gitu. Jadi dia ngembang seperti kerupuk. Tapi kerupuknya kalau kamu rasakan kerupuk itu kan manis ya. Nah ini kerupuk itu kan gurih. Nah kalau ini manis, ada rasa wijennya gitu, ada rasa gurih dikit dari santan kan, ada sedikit campuran garam dan santan gitu. Angelita. Oke, kalau kira-kira makanan Angelita di sana yang paling enak apa yang harus saya coba nih Angelita? Ini mungkin apa kue rambut dengan emping jagung sih. Kue Kue rambut. 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 Iya, Ibu. Oh, rambut ini, nama rambut kepala. Istilah sih. Oh, Bentuknya mirip. kayak rambut. Oh, gitu. Kue rambut. Oh, ini kali ya. Permen apa ya? Nenek. Rambut nenek ya? Kalau di Jakarta ya? Bukan ya? Seperti gulali ya? Apa ya? Seperti apa? Manis atau apa? Lebih kemana rasanya? Oh iya, berarti betul seperti harum manis ya? Beda. Pernah lihat? Ya? Oh beda, oke. Rambut ya, kue rambut, oke. Angelita menyarankan saya beli kue rambut. Oke, saya cari nanti di toko di online shop ada nggak nih itu kue rambut. Apalagi satu lagi tadi Angelita yang harus saya coba kira-kira? Paling emping jagung itu. Emping jagung. Emping. Ya. Emping jagung. Oh berarti snack ya? Iya. Oh, emping jagung tuh jagung titik kayaknya. Oh iya, jagung titik lupa. Oh iya. Oh jagung titik. Oke. Jagung namanya emping jagung. Apa jagung titik? Jagung titik sama sih, Bu. Oh sama ya. Oke. Oh ya, pernah kita bahas kemarin ya. Oke, berarti kamu mau menyarankan saya untuk nyoba ini nih, dua ini nih, jagung. Dengan yang kemarin ada di laporan juga yang bentuk dari dodol, kayak dodol. Iya. Dari pisang. Oh iya, dari pisang ya, seperti dodol ya. Oke, pisang gepeng. Kue apa? Lupa namanya. Menarik sih. Coba kalau saya bisa ke sana ya, pasti saya cicipin semua makanan yang di kamu nih. Oke, tiket pesawat ke sana berapa ya Angelita ya? Kalau dari sini pergi Jakarta 1 juta, Ibu. 1 juta ya minimal ya. Dari Kupang ke Jakarta. Itu ada transitnya? Iya, ada juga yang langsung. Oh, ada yang langsung, ada yang transit. Oke, berarti sekitar 1 juta ya untuk ke Kupang. Dekat bandara atau jauh dari bandara, Angelita? Dekat, Ibu. Dekat ya? Agak dekat. Oke. Tapi kalau mau masuk daerah sana nggak ada ritual khusus apa-apa kan di Angelita ya? Tinggal tidak ada, Ibu. Kalau gitu ya? di kota aman. Maksudnya nanti ditanya mau ke mana gitu, kemudian mau bertemu siapa misal gitu. Kemudian atau harus ketemu kepala daerah dulu, kepala suku dulu gitu enggak ya Angelita ya? Tidak, Ibu. Tidak, oke. Oke, nanti pengen rasanya jalan-jalan ke semua daerah gitu ya. Terima kasih Angelita. Terima kasih, Bu. Ini siapa lagi yang mau sharing? Yang belum siapa sih? Cowoknya ini hanya Rifki ya? Yang, oh iya, itu nggak masuk ya, siapa namanya? Satunya Rifki siapa? Iya, Taufik, betul. Enggak ada Taufik, berarti laki-lakinya hanya Rifki. Rifki dulu Pak Nur Ainin? Nur Ainin udah, berarti Rifki ya.
Oh iya Bu. Ya, Rifki. Nggak ada kegiatan, Rifki? Kebetulan ada sih Bu tadi, Oh tapi iya. alhamdulillah udah selesai jam 2 Wita selesainya tadi. Oh, kita. Oke, berarti ini udah selesai ya. Iya, sudah selesai Bu. Sibuk banget nih akhir-akhir ini. Kebetulan apa untuk jadwalnya sama sih Bu, maksudnya harinya sama. Soalnya kan kegiatan yang saya ikuti kegiatan dari dosen gitu. Jadi ikut batu-batu dari kebetulan untuk jadwalnya itu di Sabtu sama Minggu. Sama ya, Sabtu Minggu ya. Iya. Mata kuliah ya atau kegiatan lain? Bukan sih Bu, itu Oh iya. kayak kegiatan dari dosen ya, startup camp gitu Bu. Oh iya ya, baik. Ada yang lain. Oke. Gimana Rifki? Pertemuan hari ini? Kalau menurut saya menarik sih Bu, dan mungkin ada beberapa sih yang menurut saya yang pengen saya coba, mungkin hampir Ya. sama kayak teman-teman yang lain. Untuk saya sendiri mungkin tertarik ke mana? Ke virtual talk sama apa tuh namanya? Kerak telur Bu. Kalau saya Oh, pribadi. Iya. Kerak telur ya. Iya. Lagi-lagi kerak telur jadi primadona. Soalnya kayak gimana Bu ya? Kayak menarik Iya, dan ya. juga udah jadi icon gitu loh Bu. Jadi Oke, betul. jadi kayak gimana kayak penasaran banget gimana sih rasanya sih, dan kebetulan juga di saya itu juga nggak ada sih Bu yang jualan-jualan kerak telur kayak gitu tuh. Oke, tapi makanan lain ada ya yang snack-snack seperti yang tadi? Kembang goyang ada sih Bu, tapi kalau nggak salah tuh di daerah saya namanya beda kalau nggak saya. Nah, Itu namanya tadi disebutkan di Wikipedia kan untuk ritual di Bali ada gitu ya untuk ibadah di ada sana. kalau di Bali emang ada, biasanya tuh ditaruh di apa, di Banten atau kayak apa tempat kayak sesajen itu Bu. Kalau untuk kembang di Banyuwangi itu kalau nggak salah itu namanya kembang matahari atau matahari gitu Bu, kalau nggak salah namanya. Oh iya. Nggak lupa saya. Soalnya Beda nama, tapi bentuknya sama ya? iya sama, dan untuk apa yang buat itu buat kembang goyang itu jarang sih Bu. Itu biasanya di apa yang buat tuh ketika ada hajatan aja Bu. Sama Kalau seperti ini ya. kalau Berarti selain memang itu nggak ada sih kayaknya. Lebaran mungkin ada ya momen-momen Iya, kalau seperti hari Lebaran ini. itu ada. Oke, berarti selain kerak telur, bir peletok, apa ongol-ongol nggak pengen coba? Ada di sana ya ongol-ongol ya? Ongol-ongol nggak ada sih Bu. Nggak ada kalau rengginan mungkin udah ada sih Bu. Soalnya mungkin udah Jawa. ya. Betul. Dan kebetulan juga suka sih Bu apa untuk rengginan juga. Biasanya kalau di rumah sih sering gitu apa goreng-goreng rengginan kayak gitu. Sama aja ya, rengginang di rumah memang ada. Kalau di Bali sendiri makanannya sama juga apa beda dengan yang ada di kita? Snack-snacknya. Untuk snacknya sih hampir sama sih Bu. Di Bali juga ada kayak ada lumpia, terus ada kayak apa rengginan juga ada kayak gitu. Bahkan kalau nggak salah tuh di rengginan kemudian terus apa tadi namanya, bunga apa lupa saya. Kembang goyang. Iya, kembang goyang itu dipakai buat apa, buat sembahyang mereka gitu Bu. Oke, kalau biji ketapang ada nggak pernah Kalau makan? biji ketapang nggak ada sih Bu. Kalau di Bali nggak ada. Biji ketapang kayaknya hanya karena memang gampang banget bahannya juga hanya adonan kemudian digoreng gitu aja sih, kayak kue digoreng gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau dari gerobaknya pernah lihat nggak di daerah kamu kayak gerobak apa tadi seperti toge goreng atau gerobak-gerobak seperti yang ada di Betawi, pernah lihat nggak? Nggak ada sih Bu kalau toge goreng. Kalau di Singaraja sendiri itu kalau untuk kayak gerobak-gerobak dagangan itu yang paling banyak itu mungkin jualan bakso Bu. Oh, bakso. Iya, itu hampir di setiap sudut itu ada aja yang dagang bakso. Oke, ya memang ini ya bakso emang mendunia sih sebenarnya. Apalagi di Indonesia. Oke, gerobak bakso. Berarti kalau yang gerobak-gerobak tradisional itu jarang ya, Rizky ya? Jarang Bu. Malah hampir nggak ada.
malah hampir nggak ada. Mungkin yang sama saya di sini mungkin yang sering saya lihat tuh kayak gerobak-gerobak yang jalan tuh kayak seperti gerobak bakso itu, kemudian kayak gerobak yang jualan es buah, jus kayak gitu baru ada Bu. Kalau untuk kayak jualan makan-makan, untuk gerobak-gerobak makanan sih nggak ada sih Bu, yang kayak di yang jalan tuh nggak ada. Mungkin hanya kayak stay di tempat gitu aja Bu. Kalau di Oke, sekarang memang kebanyakan seperti itu ya, sudah stay dan udah ada customer-nya sendiri-sendiri. Misal dia customer-nya lumayan banyak di sini, jadi dia stay di situ gitu ya. Iya. Memang sudah jarang. Kecuali kayak memang bubur ayam di kami masih ada, kayak bubur keliling itu masih ada, kayak bubur kacang hijau keliling ada, kemudian bubur ayam keliling ada gitu. Nah, kalau di sana makanan tradisional biasanya ada di pasar atau memang di sudut-sudut jalan tersedia apa gimana? Kalau di Singaraja itu memang untuk jajanan tradisional itu memang adanya hanya di pasar tradisional sih Bu. Adanya itu emang. Pasar. Kalau di pinggiran jalan lebih banyak bakso tadi ya. Iya, Dan bakso kayak makanan berat kayak gitu sih, Bu. Kalau untuk snack-snack terus untuk jajanan tradisional tuh nggak ada sih kalau yang di pinggir jalan. oke, berarti memang sudah tergerus gitu ya untuk makanan tradisional maksudnya yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan itu memang sudah agak terpinggirkan gitu Iya. dengan era sekarang juga gitu ya. Mungkin atau lebih ke restoran-restoran mungkin ya untuk ininya ya. Heeh. Oh, masuknya ke menu restoran gitu ya. Menu-menu restoran kayak gitu sih Bu. Kalau di sini kayak untuk jajanan tradisional tuh nggak ada. Dan bahkan kalau nggak salah tuh untuk jajanan tradisional itu di pasar itu adanya tuh hanya pagi sih Bu, kalau nggak salah itu. Oke, pasar lebih ke pagi ya. Kalau siang itu Iya, sudah habis, sudah iya, bubar juga untuk sudah pasarnya mungkin ya. ya sudah habis dan nggak ada sih Bu. Kemungkinan tuh kalau saya udah nggak ada. Mungkin udah beda shift mungkin Bu. Oke. Nah, kalau di Jakarta ini kan kita punya satu wisata nih, contoh kayak apa Monas yang dia menyediakan ada atau Setu Babakan deh, jangan jauh-jauh di daerah Setu itu menyediakan kerak telur, menyediakan toge goreng, menyediakan makanan-makanan Betawi. Nah, di sana ada nggak tempat wisata, kemudian dia menyediakan makanan khas tradisional di sana, jadi untuk melestarikan salah satunya gitu ya, ada nggak? Kalau di Bali setahu saya nggak ada sih Bu. Kalau kalau di Bali. Tapi kalau untuk di Banyuwangi itu ada sih Bu. Kayak hampir sama kayak seperti perkampungan budaya Setu Babakan Bu. Konsepnya itu. Kayak apa? Emang Ada konsep ya? kampung oseng namanya kan kalau di budaya dari Banyuwangi kan Wak Oseng Bu itu bilangnya itu. Nah, itu kayak emang ada satu wilayah tuh yang kayak dijadikan destinasi wisata budaya itu ada kalau di Banyuwangi itu. Tapi kalau untuk di daerah Di saya untuk di Bali. Bali di Singaraja itu setahu saya belum ada sih Bu, setahu saya. Nah, kalau kan di sana banyak apa sih tempat ibadahnya namanya Iya, apa? pura-pura Bu. Nah, di situ dia menyediakan makanan juga atau memang tidak ada makanan khas atau gimana? Eh kalau nggak salah Bu ya, kalau nggak salah untuk di pura itu nggak ada sih Bu kalau untuk kayak jual-jual makanan tradisional tuh nggak ada. Mungkin kayak adanya di pura itu ibarat kayak Bantennya aja sih Bu, kayak sesajennya aja. Kalau untuk jualan apa kayak jajanan Sesajen. tradisional itu nggak ada. Dan Nah, mereka mendapatkan sesajennya dari mana? biasanya ada yang bawa dari rumah, biasanya ada yang bawa dari rumah dan itu biasanya udah kan kalau nggak salah ya setiap kegiatan itu kan kayak sajiannya itu beda sendiri beda-beda gitu Bu. Misal acara A itu beda, terus acara B itu beda-beda kayak gitu. Berarti Jadi persiapannya memang sudah matang kali ya di rumah ya, ya, tidak dadakan beli gitu ya. ya, Oke, berarti memang sudah sangat jarang untuk satu tempat yang melestarikan gitu ya, contohnya lebih tepatnya melestarikan makanan jajanan tradisional, kemudian lebih ke maksudnya khusus untuk itu belum ada ya? Atau acara adat ada nggak? Kemudian di sini kan suka ada acara adat misal
di Sabtu tuh ada acara kemarin tuh ulang tahun. Nah, ulang tahun itu kemudian ada yang oh nanti dipanggilkan jajanan ini gitu. Jadi orang-orang bisa mencicipi semua makanan Betawi gitu. Pada satu festival atau kalau mungkin pasar malam gitu ya. Nah, di situ juga nggak ada yang kayak gitu, event-event. Kalau selama saya di Bali sejauh ini itu kebetulan saya tuh kayak menjumpai ulang tahun apa HUT Singaraja itu cuma sekali Bu itu. Soalnya kan habis itu langsung ada pandemi itu kan Bu. Jadi Pandemi, betul. nggak tahu secara padutannya gimana. Kalau untuk selama saya di sini untuk yang satu kali itu yang HUT yang pernah saya ikuti itu ada sih Bu, kayak event-event tuh ada. Kayak event untuk kayak pagelaran budaya itu ada. Gitu. Tapi kalau untuk di Singaraja kurang tahu pasti. Kalau di Banyuwangi itu hampir setiap tahun itu ada Bu. Hampir setiap tahun itu bahkan tuh kalau di Banyuwangi itu ada kayak event-event tersendiri, sebisa kayak ada event untuk mengenalkan budaya, kemudian tuh mengenalkan event terkait tentang jajanan pasar, kemudian HUT Banyuwangi itu ada tersendiri itu, bahkan setiap tahun pasti itu ada pagelaran tersendiri kalau di Banyuwanginya itu. Oke, baik. Memang ini ya. Tapi yang menyediakan makanannya penjualnya atau hanya untuk pagelarannya saja atau tidak ada makanannya atau gimana? Kalau untuk makanannya itu karena konsepnya itu seperti bazar, jadi itu yang menyediakan tuh ya yang penjual saja sih Bu. Kalau untuk dari penyelenggara atau dari pemerintah mungkin hanya memberikan tempat saja sih Bu. Kalau untuk untuk makanannya itu mungkin dari penjualnya aja sih Bu kalau itu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingannya Rizky. Mudah-mudahan nanti nyobain kerak telur ya. Nggak hanya Rizky sih, banyak tadi yang pengen nyobain kerak telur khususnya. Coba nanti, makanya kapan-kapan kalau kita main dan bisa berjumpa gitu ya, di lain kesempatan, nanti bolehlah coba-coba untuk nyicipin. Selain Rifki ada lagi nggak yang belum? Siapa sih? Gea sudah, Nur Rahmatia sedang ada kegiatan, Jihan sudah, Angelita sudah, Nurainin sudah. Oke, nah saya ingin ke tadi untuk proses pelaporan ya. Nah ini di pertemuan pertemuan 11 ini yang mengumpulkan baru berapa nih? Kita lihat yang belum itu Muhammad Taufik. Kemudian Taufik Hidayat belum. Sebentar, mouse saya sedang bermasalah. Ibu. Ya. Ini Bu, saya videonya belum jadi tapi udah ngumpulin udah ngumpulin tugas. Oh, jadi ini. tadi ya, jadi itu Laporannya? linknya Bu. Laporannya sudah, tapi linknya itu baru link channel saya Bu. Tadi malam itu kan udah mau selesai ya Bu videonya. Terus mungkin karena kecapean, terus pusing. Oke, baik. Nah, berarti pas nanti mau perlu dibukakan lagi ya? Nah, pas mau diekspor itu Bu, saya malah mencetnya itu hapus Bu. Jadi ulang dari awal. Oke, iya, baik. Baik, berarti nanti memang ada sesi nanti kita bukakan assignment semuanya dari pertemuan 1 sampai 11 untuk membenahi laporan gitu ya. Nah, ini contoh laporannya untuk kegiatan mahasiswa. Tulisin aja Jihan misal dan teman-teman ya. Misal di sini kasih tanda kurung. Tanggal sudah ada. Jenisnya kegiatan, nama kegiatannya refleksi, yaitu Ibu, misal maaf dalam Bu, kayaknya belum kelihatan Bu. Oh, belum contoh ya? Laporannya. Ya. Belum, sebentar. Harusnya share screen. Bentar. Sudah? Kelihatan Bu. Ya, sudah Bu. Oke, nah ini misal dalam kurung
apa namanya, kan kalau contoh punya saya gini nih, kemarin yang saya berikan contoh ya. Nah, nama kegiatan kegiatan refleksi, misal perenungan untuk ini gitu kan, atau berarti mana nih, kemudian tujuannya apa gitu ya, kemudian tanggal berapa, kemudian, nah kemarin sudah saya share ya untuk contoh Word-nya kan gitu. Nah, kalau di saya semua link nanti saya cantumkan di sini gitu, beserta video foto-foto dari Zoom YouTube kalian gitu. Nah, ini berarti ada link contoh video narasi, kemudian baru ada bukti kehadiran gitu. Nah, kemudian sebisa mungkin selengkap-lengkapnya penulisan laporan ya, tujuannya apa kegiatan itu, kemudian atau manfaat buat kalian apa gitu ya, kemudian deskripsinya pelaksanaan apa karena sudah ada ininya ya, kemudian tindak lanjutnya apa kira-kira untuk rintangan gitu ya, tantangannya apa, kemudian kesan dan pesan untuk kegiatannya apa. Nah, ini baru pelaporan lengkapnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti pertemuan 1 sampai 12 ini kita benahi, kurang lebih harus ada ini kata-kata untuk deskripsinya apa, tantangannya apa gitu ya, karena untuk pelaporan kalian juga nanti di akhir seperti ini gitu, harus ada bukti video sama bukti foto. Berarti kamu ini Jihan kurang lampiran fotonya. Ya, ini kan video link. Nah, mungkin fotonya bisa seperti saya tadi di apa namanya dicantumin. Nah ini, nah gini, misal link YouTube-nya gitu. Karena kan memang pertemuan 11 kan kita tidak ada apa Zoom, makanya untuk video untuk foto apa bukti fotonya di channelnya, kamu di screenshot atau videonya di screenshot gitu ya. Nah, ini berarti kegiatan refleksinya dalam kurung bisa diisi dengan, kalau refleksi misal perenungan gitu ya, pembuatan video narasi gitu. Boleh lah misal pembuatan video narasi. Oke, nggak apa-apa, kayak gini aja. Nah, nanti tujuannya apa? Tujuan itu kan untuk merefleksikan, sebenarnya tujuannya kalau refleksikan apa namanya, kita merenungkan gitu kan. Merenungkan kegiatan sebelumnya. Kegiatan sebelumnya yaitu apa? Sebelumnya kita apa? Ada kebinekaan, kemudian inspirasi itu yang talk show kemarin gitu ya, talk show menumbuhkan rasa cinta tanah air dan apa, nah gitu loh, maksudnya dijelaskan tujuannya untuk merenungkan kegiatan sebelumnya dan menyimpulkannya gitu dalam satu, menyimpulkan dalam satu video narasi gitu ya. Coba dilengkapi lagi. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kata-katanya lebih dikembangkan lagi, di up lagi, kita apa namanya? Kita representasikan lagi di tulisan ini, di laporan gitu, supaya laporannya lebih jelas. Ini memang izin nanya, ya. Kalau kita kumpul yang video link itu berarti kita harus screenshot juga ya video kita? Ya, print screen. Contoh ya ini. Print screen video punyanya siapa nih ya? Nah, saya Bu. Ya betul, nah kayak gini nggak apa-apa. Gitu. Berarti Ini Nurhamatia belum. Taufik belum. Ya, nanti baru saya kasih nilai. Oh ya, untuk Rifki ini paling laporannya tadi kurang ini ya, link videonya ya. Nah, di sini tambahin link video untuk YouTube-nya apa gitu. Walaupun tadi sudah di-upload di mana? Di Spadanya ya kan? Kamu yang upload di sini juga kan?
di link video. Oh, linknya berarti ada di sini ya. Oke, tapi tetap nanti di pelaporannya tetap ditambahkan. Nah, di sini Oh, link baik. video. Link video sama dokumentasi. Jadi ketika kamu mau lapor ke Dikti, nanti kamu nggak usah copy-copy lagi yang ada di Spada gitu. Jadi udah Oh, ringkas ya. dalam Baik, baik. dalam Baik. satu Word gitu. Kemudian tadi yang kurang lagi siapa ya? Oh iya, pokoknya nanti kalau kalian sudah selesai semua dari laporan dari pertemuan 1 sampai 12 sudah beres, nanti tolong infokan ke saya untuk dibukakan seluruh assessment supaya bisa kalian upload untuk laporan, khususnya ya laporan dari masing-masing kegiatan. Berarti dari assessment 1 sampai ini 1 sampai 12 ya, itu harus ada ada apa? Uploadan lagi satu lagi berupa laporan kegiatan pertemuan. Berarti mungkin file name-nya mungkin seperti ini, laporan kegiatan mahasiswa pertemuan 1, mahasiswa laporan pertemuan modul Nusantara pertemuan 2 gitu. Dan seterusnya sampai 12. Ya, itu. Ada lagi pertanyaan? Supaya lebih memperjelas untuk laporan nih. Nanti ketika akhir kamu nggak keteteran gitu. Oke, sudah ya. Oke. Untuk contoh Word-nya, Word juga sudah saya cantumkan. Nanti kalau yang pengen contoh lagi, nanti saya kirimkan kembali ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri dan nanti silakan dibereskan untuk laporan Spadanya ya, lebih dirapikan lagi nanti supaya kalian lebih mudah dalam pelaporan di Spada Diktinya.